Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu momen yang mengharukan, Pak. Mari pertama-tama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan juga keluangan waktu, sehingga kita bisa hadir di acara yang sangat baik ini, sangat memberikan satu inspirasi bahwa hidup itu sangat dinamis, bahwa hidup itu sangat keras, tapi juga sangat menarik untuk dilalui, bahwa hidup itu ada sedih, ada senang, dan di situ adalah perjuangan. Oleh karena itu, saya melihat momen ini adalah momen perjuangan. Saya sedih terus. Terima kasih kepada para guru, kepala sekolah, bapak ibu, dan juga anak-anak yang telah menjadi bagian penting dari lembaga kesatuan ini. Terus terang saja, kalau tidak ada bapak ibu sekalian, ada orang tua kalian seperti kalian, ada anak seperti kalian, ya Pendidikan Kesatuan itu tidak ada apa-apanya. Saya tentu mewakili orang tua saya yang telah mendirikan kesatuan ini, akan sangat berbahagia ketika melihat sekolah kesatuan ini masih bisa berjalan, bahkan dihuni oleh orang-orang seperti bapak, ibu, anak-anak kita sekalian, dan juga orang-orang tua yang ada di belakangnya. Sebelum saya lanjut, mari kita juga sampaikan salam penghormatan kita, sholawat kita, ta'zim kita kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan insya Allah kita masuk di dalamnya sebagai pengikutnya. Semoga Allah memberikan kita pertolongan, beliau pertolongan, dan insya Allah kita dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW, para orang tua kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin. Kembali tadi bahwa ini ada satu perjuangan. Kalau bapak, ibu, adik-adik sekalian, anak sekalian, simak dari lagu Mars Kesatuan. Di situ tercantum kata tunas. Tunas itu kalau kita analogikan adalah sebuah proses pertumbuhan yang sangat rawan. Sebelum menjadi tunas itu ada bibit. Nah, bibit-bibit itu lahir dari orang tua kalian. Bibit itu lahir, ditanam, dijaga oleh orang tua kalian, dan orang tua kalian itu sangat berani memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain, dalam hal ini kesatuan. Nah, kesatuan dengan pengurusnya dan guru-gurunya tentu melihat ini bukan sesuatu yang mudah, yang gampang. Untuk menjadikan tunas tadi, Bu, tumbuh menjadi suatu sosok yang punya kreativitas. Dan alhamdulillah tadi kita lihat bagaimana Bapak Ibu guru telah mendidik minimal dasar bahwa kalian bisa melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat. Tadi Pak sekolah menginfokan kepada saya bahwa sebetulnya tempat ini pun tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada satu kegiatan yang menunjukkan kreativitas anak-anak kepada masyarakat. Karena ini adalah memang sebetulnya gedung dinas kebudayaan. Satu gedung yang diberikan amanat oleh pemerintah kepada pejabat setempat maupun masyarakat setempat untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang kreativitas, mengundang satu kegiatan yang memberikan kontribusi positif buat pembangunan wilayah dan juga bahkan masyarakat setempat. Nah, tadi sudah ditunjukin
dari kegiatan yang sifatnya keagamaan, kesenian, keterampilan, dan nanti insya Allah kita mungkin lihat yang lainnya. Dan itu adalah satu proses perjuangan menjaga tunas yang Ibu titipkan di kesatuan, sehingga insya Allah para guru dengan usahanya mendidik anak-anak bapak Ibu menjadi tunas yang alhamdulillah dalam tahap awal sudah lulus kompetensi. Nah, perjuangan itu tadi belum selesai. Oleh karena itu kesatuan mempersiapkan semaksimal mungkin bahwa anak ibu yang lulus di kesatuan minimal mencapai kompetensi dasar. Dan mendapat kompetensi itu tidak mudah sekarang Bapak Ibu. Tidak hanya dinilai oleh guru-guru yang ada di sini, tapi ada lembaga-lembaga independen, lembaga-lembaga mandiri yang melihat anak ibu ini berkompetensi kerja. Jadi dalam kesempatan ini mewakili pengurus kesatuan, saya berterima kasih kepada kepala sekolah dan jajarannya, Bapak Ibu guru, orang tua murid yang bisa bersama-sama menjaga bahwa 63 anak yang saat ini ada di hadapan kita itu berkompeten dalam basic dasarnya untuk insya Allah memasuki jenjang masyarakat yang lebih luas lagi. Kalau dilihat dari kegiatan hari ini, insya Allah saya berkeyakinan anak ibu yang insya Allah akan kita lepas ini itu akan bisa hidup di tengah masyarakat, karena sudah terlihat bagaimana dia bekerja secara tim. Tadi disampaikan oleh kepala sekolah, ini semua yang menyiapkan tuh anak-anak semua. Artinya koordinasi kerjasama di antara mereka itu udah solid ya anak-anakku sekalian ya. Kalian tuh punya satu talent, bakat bekerja sama dengan baik. Nah itu jangan dilepaskan. Itu jadikan satu bahan penguat buat kalian berkecimpung di dunia luas lagi. Dalam konteks itu, izinkan saya juga ingin menyampaikan bahwa pengurus kesatuan juga berbahagia karena sudah menjadi bahagian dari dunia internasional Bapak Ibu. Dalam setahun kemarin kita memberikan tempat atau waktu kepada masyarakat yang tunarungu untuk menggunakan kesatuan belajar dalam beberapa pekan, dan ternyata kegiatan itu bergulir sehingga mempertemukan pengurus kesatuan ini dengan Kementerian Agama, dan ternyata Kementerian Agama punya satu program yang berkelindan dengan apa yang kita lakukan, yaitu pembinaan masyarakat tunarungu dalam hal penguasaan bahasa Arab. Tadi saya sedih ketika mendengar kepala sekolah bahwa MC-nya kurang satu yang bahasa Arab karena sakit. Jadi mudah-mudahan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan juga dari upaya para guru dan anak yang tersebut. Bagaimana kita pun harus menghargai bahasa itu menjadi satu bahagian di dalam membangun budaya kita. Kita bukan masyarakat yang tertutup, kita masyarakat yang terbuka untuk ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang rujukan-rujukan buku itu tidak hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun bahasa lainnya. Jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa kesatuan menjadi bagian penting kegiatan diterimanya mushaf bahasa Quran bahasa isyarah, atau bahasa isyarah itu bahasa yang harus pakai kode-kode, itu di tingkat internasional. Baru tahun kemarin pemerintah Indonesia ada penghargaan dari Organisasi Kerjasama Islam yang bermarkas besar di Jeddah, yang beranggotakan 57 negara. Indonesia mendapat satu apresiasi telah menerbitkan sarana bahasa untuk para tunarungu.
Karena Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yang insya Allah mungkin nanti akan kecimpung bahwa Indonesia itu punya minimal 4 juta orang yang hidupnya dalam disabilitas, ketidakmampuan. Ada yang tuli, ada yang tunanetra. Nah itu harus diperhatikan juga pada mereka itu bagaimana mendidiknya. Dan alhamdulillah Indonesia mendapat penghargaan dari dunia. Indonesia merupakan negara yang pertama kali menerbitkan dokumen mushaf Quran berbahasa isyarat, dan itu harus jadi contoh dunia. Jadi mudah-mudahan ini adalah amal baik dari Bapak Ibu guru sekalian, anak-anakku sekalian, dan juga orang tua kita yang telah memberikan kepercayaan buat anak kita untuk terus berkreativitas dan menyumbangkan sesuatu yang positif buat tidak hanya buat sekolah, buat masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat internasional. Dan tadi Ibu melaporkan bahwa Ibu Ketua Panitia ingin melihat kalian-kalian ini yang lulus nanti insya Allah datang kembali ke sekolah dengan seragam yang berbeda-beda, namun dengan fungsi yang positif. Insya Allah ada yang dapat jadi guru, tentara, pengusaha, ataupun dokter, ataupun diplomat. Dan itu kita yakin kalian bisa berkompetisi. Saya yakin kalian bisa berkompetisi. Karena memang dunia saat ini memang harus berkompetisi dalam kebaikan. Oleh karena itu, modal salah satunya untuk saling meningkatkan kompetisi tadi bahwa kalian jaga silaturahim, saling mengisi, buka jejaring kerja, jejaring hubungan yang seluas-luasnya, saling bertukar ilmu. Kalian bisa nari, ajarkan yang ke yang lain. Kalian bisa ngaji, ajarkan ke yang lain. Dan itu tadi insya Allah mereka yang punya berilmu, tadi sampaikan oleh Kori dan penerjemahnya, dan juga tadi tekankan lagi oleh kepala sekolah, insya Allah mereka yang beriman dan berilmu itu Allah janjikan derajatnya pasti akan naik beberapa tingkat. Itu janji Allah. Bahkan secara kritis, dalam arti janganlah keberhasilan itu juga hanya uang. Jangan. Tadi Pak Kepala Sekolah memberikan amanat, jagalah hafalan kalian, apalagi yang sudah tadi tahfidz. Karena modal kalian itu, yaitu tadi menyampaikan kebaikan, minimal walaupun dia jadi imam. Walaupun banyak orang melihat imam masjid itulah satu sosok yang mungkin tidak punya uang, tidak kaya, tapi di situ justru ya ilmunya, ilmu keberkahannya di situ. Nah kalau itu udah berkah, insya Allah kalian akan dapat apa yang kalian butuhkan. Jadi bukan yang kalian inginkan, tapi yang kalian butuhkan itu insya Allah Allah akan penuhi. Insya Allah akan dijaga hidupnya, dan insya Allah akan dibimbing, sehingga nanti insya Allah keluarga kita minimal ya, masyarakat kita akan merasakan kenyamanannya kalian berada di dalamnya. Jadi jangan sampai kita menjadi sesuatu yang membuat sekelilingnya itu malah tidak nyaman. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf mewakili pengurus Yayasan Kesatuan. Tentu buat kita kegiatan ini adalah satu momen yang harus kita terus pelihara, kita harus terus bina, dan kita harus terus dorong. Dan mudah-mudahan setelah anak-anak kita kembali ke masyarakat yang lebih luas lagi, Bapak Ibu juga senantiasa terus memantaunya. Karena ada pepatah, sebelum anak-anak ibu bapak itu atau punya tanggung jawab sendiri, berkeluarga sendiri, itu orang tua masih ada kewajiban untuk senantiasa menjaga anak yang bisa tumbuh.
Itu saja mungkin dari kami. Selanjutnya kami mohon maaf apabila di dalam memfasilitasi kegiatan sekolah pendidikan kita masih banyak kekurangan. Sebetulnya ada yang ingin kami tayangkan tapi ini mungkin akan makan waktu ya. Jadi minimal kami ingin mewakili tadi MC yang dalam bahasa Arab itu tidak sempat hadir. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh guru-guru dan pembinaan bahasa Arab ataupun bahasa lainnya itu semakin memberikan posisi Indonesia semakin kuat di dunia, Bapak Ibu. Karena memang percayalah, kalau kita menguasai bahasa, ibu akan atau anak-anak kita itu akan mendapatkan ilmu yang mungkin tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu tadi bahwa kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa belajar itu rupanya tidak hanya dari lahir, tapi sampai ke liang lahat kita. Mungkin itu. Terima kasih para kepala sekolah, para guru, anak-anakku sekalian, bapak ibu orang tua yang telah hadir, dan tentu panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini, menghibur. Tadi sekuensinya sangat baik. Sebetulnya saya tadi ketika dengar ketua panitia dan Pak Kepala Sekolah ngasih amanat, saya pengen nangis. Karena memang ini tugas berat Bapak Ibu, tugas berat. Anak itu seperti tadi, tunas kalau nggak didik bener, lepas. Sementara ibu masih ditanya tanggung jawabannya nanti di akhirat nanti. Jadi terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kami mohon doa juga bahwa kesatuan akan senantiasa ada di dalam memberikan minimal sumbangsinya kepada masyarakat sebagai bagian dari tugas masyarakat kita, dan juga di dalam memberikan pelayanan pendidikan bersama para guru dan kita semua. Demikian mungkin wabil khusus mewakili pengurus, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, mudah-mudahan tahun ke depan kita berjumpa lagi, tidak ada hal-hal yang membuat bangsa ini semakin repot, karena kita sudah mendengar bahwa COVID sekarang sudah melanda Singapura dan Thailand. Ini adalah hal yang perlu kita sikapi benar-benar Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi lagi, dan mudah-mudahan bangsa kita kuat terus bekerja karena kita sudah mengalaminya, dan bukan kita berpengalaman untuk menghadapi lagi, tapi jangan sampai kita terpuruk sebagai bangsa sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.